Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuci Biru, yaitu chapter yang ke-225. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran panel manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi, perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Manga Kuci Biru chapter yang ke-225 berjudul Red Battle, atau jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah pertempuran penyerbuan, atau di dalam dunia sepak bola disebut dengan pertempuran serangan balik cepat. Judul tersebut sebenarnya sudah cukup menggambarkan mengenai apa saja yang nantinya akan terjadi pada chapter terbaru ini. Di mana di dalam prosesnya nanti, Isagi pun akan kembali memimpin jalannya serangan balik super cepat dari tim Bayern Munchen untuk dapat mencetak gol yang ketiga menuju ke arah gawang dari tim Uber. Manga sepak bola Kuci Biru chapter yang ke-225 dibuka dengan sebuah pengulangan cerita singkat yang ada pada akhir episode minggu lalu. Di mana pada momen itu, ternyata untuk yang kesekian kalinya, King Baro pun kini sudah mampu meloloskan dirinya dari penjagaan ketat yang dilakukan oleh para pemain bertahan tim Bayern Munchen. Nah, menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Isagi pun seketika langsung terkena mental. Karena walaupun rencananya sudah disusun dengan sangat matang, tapi ternyata otak dan juga kemampuan metavision milik Snuffy berhasil membaca satu langkah di depan Isagi Oichi. Namun hal yang berbanding terbalik justru malah dirasakan oleh Gagamaru. Mengingat pada halaman ini, dia pun akhirnya berhasil masuk ke dalam mode flow, serta di saat yang bersamaan dia pun mulai berkata kepada dirinya sendiri, "Tenang saja Isagi, entah kenapa sekarang aku pun merasa sangat percaya diri bahwa aku pasti bisa menghentikan tembakan dari King Baro. Oleh karena itu, kau pun bisa menyerahkan semua sisanya kepadaku." Tidak hanya sampai di situ, karena pada panel berikutnya, Gagamaru pun kembali melanjutkan semua monolognya lagi. Tidak, Baro tidak akan langsung menembak dalam posisi seperti itu. Karena akibat sistem pertahanan ketat yang dibuat oleh Raichi dan juga Isagi Oichi, maka sekarang Baro pun menjadi terlambat dalam sepersekian detik. Yang artinya, pilihan dari Baro saat ini hanyalah ada dua saja, yaitu mengoper bola itu kepada Snuffy lagi, atau melakukan gocekan tipuan untuk dapat melewati Grim dan merubah posisinya menjadi sedikit lebih ke tengah. Dan di dalam kedua pilihan itulah, akulah yang akan menjadi pemenangnya. Hingga di panel berikutnya, akhirnya semua ucapan dan juga analisa dari Gagamaru kini menjadi kenyataan. Di mana pada momen itu, Baro pun dengan cepat langsung melakukan sebuah teknik gocekan tipuan dan langsung memutar tubuhnya lagi, dengan sebuah tujuan untuk merubah arah tembakannya dan berlari menuju ke arah sisi sebelah kanan lapangan. Tapi sayangnya gerakan dari Baro tersebut lagi-lagi sedikit terlambat. Karena tepat ketika Baro sudah berhasil melewati Grim, maka di saat yang bersamaan itu, Birkenstock pun mampu menutup jalur berlari dari Baro dan juga menutup jalur tembakan dari Baro. Namun karena Baro sudah berlari sampai sejauh ini, dan karena Baro adalah tipikal penyerang yang tidak pernah mau menyerah ketika dirinya memiliki kesempatan, maka tanpa pikir panjang lagi, Baro pun akhirnya langsung melancarkan satu buah teknik tendangan macannya dari sebuah sudut sempit yang tidak dapat dilihat oleh Gagamaru ketika Baro masih mencoba untuk memutar tubuhnya. Walaupun di momen ini semua orang sudah terlihat pasrah dan yakin bahwa tembakan macan dari Baro tersebut pasti mampu merobek gawang Gagamaru, tapi ternyata hal yang sebaliknya justru malah terjadi di hadapan kita semua. Di mana pada kesempatan ini, Gagamaru pun langsung memutuskan untuk bergerak berdasarkan insting liarnya, yaitu Gagamaru pun dengan cepat langsung melompat menuju ke sisi sebelah kiri gawangnya, sambil terus melihat dan juga memperhatikan mengenai siapa sajakah pemain dari tim Bayern Munchen yang saat itu berdiri pada posisi yang kosong. Mengingat di momen ini, Gagamaru pun sangat yakin sekali bahwa tendangan macan dari King Baro bukanlah sebuah ancaman lagi bagi seorang Tarzan alias anak rimba. Hingga pada panel berikutnya, Gagamaru pun akhirnya berhasil menahan dengan sempurna sebuah tembakan macan dari Baro tersebut. Dan dia pun dengan cepat langsung berteriak menuju ke arah Isagi dengan berkata seperti ini, "Woi Isagi, sekarang giliranmu untuk melakukan serangan balik super cepat. Jadi aku serahkan bola ini kepadamu dan cetaklah gol kemenangan bagi kami." Nah, setelah mengucapkan kalimat itu, Gagamaru pun segera melempar bola tersebut dengan kencang menuju ke arah Isagi Oichi. Karena faktanya di dalam lapangan ini,
Hanya Isagi Uchi sajalah satu-satunya pemain dari tim Bayern Munchen yang sejak tadi terus bergerak tanpa henti untuk mencari posisi yang kosong. Sementara itu, hal yang sangat berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang baru dan juga para pemain dari tim Uber lainnya. Mengingat ini adalah pertama kalinya di dalam Liga Neo Egois, ada seorang penjaga gawang yang mampu menghentikan tembakan macan dari seorang Raja Predator. Scene pun kini berpindah. Setelah beberapa saat berlalu, dan setelah bola tersebut mendarat di kaki Isagi Uchi, maka di momen yang sama itu, Isagi pun mulai berkata di dalam hatinya, "Haha, sungguh penyelamatan yang luar biasa gemilang dari seorang anak rimba. Dengan ini, maka sekarang aku bisa fokus untuk melakukan penyerangan." Tidak hanya itu, karena pada panel berikutnya, Isagi pun kembali melanjutkan perkataannya lagi. Baiklah, karena saat ini sebagian besar pemain dari tim Uber sedang berada pada posisi ofensif, maka tentu saja lini pertahanan mereka saat ini sedang menjadi kacau. Oleh karena itu, mari kita hancurkan tim Uber melalui teknik counter attack milikku. Dan mari kita maju bersama-sama para pemain elit dari tim Bayern Munchen. Melihat semua pergerakan dan senyuman di wajah Isagi Uchi, ternyata di momen itu hanya ada dua orang saja yang mampu merespon pergerakan dari Isagi. Yang pertama adalah Noel Noah pada sisi sebelah kanannya, dan yang kedua adalah Yukimiya Kenyu pada sisi sebelah kirinya. Nah, mulai dari sanalah pola serangan cepat dari trio baru tim Bayern Munchen seketika langsung dimulai melalui beberapa tahapan berikut. Pertama, di momen ini Isagi pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Noel Noah. Sebelum pada akhirnya, Noah pun segera membawa lari bola itu sendirian melalui sisi sebelah kanan lapangan untuk melewati penjagaan ketat yang saat itu sedang dilakukan oleh Nico Iki. Namun, tepat setelah berhasil lepas dari penjagaan Nico, maka pada halaman yang sama ini, Aiku pun lagi-lagi berhasil menunjukkan kehebatannya di mata seluruh dunia. Karena untuk yang kesekian kalinya, Aiku pun berhasil mengalahkan Noel Noah di dalam duel perebutan bola 1 lawan 1. Hingga Aiku dan juga Noah akhirnya sama-sama terjatuh karena mereka berdua kehilangan keseimbangannya. Tapi sebelum Aiku terjatuh, dia pun masih sempat untuk menendang bola yang ada di kaki Noel Noah menuju ke arah yang berlawanan. Beruntungnya di tengah ketegangan itu, Isagi pun mampu muncul tepat waktu di hadapan mereka berdua. Serta di saat yang bersamaan, Isagi pun lagi-lagi berhasil memotong sebuah umpan yang dilesatkan oleh Oliver Aiku. Wow, menarik banget ya. Ternyata alasan Isagi mengoper bola kepada Noah adalah untuk menjadikan Noah sebagai alatnya. Mengingat untuk saat ini Isagi sendiri sudah sadar bahwa kemampuan fisiknya masihlah jauh di bawah rata-rata. Jadi jika Aiku mencoba untuk menghalanginya lagi, dan Isagi harus berduel melawan kekuatan fisik Aiku the Mad Dog, maka sudah pasti Isagi lah yang akan kalah. Kedua, setelah Isagi berhasil mendarat di tanah dan berhasil mengamankan bola liar itu, maka kini Isagi pun dengan cepat langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke sebelah kiri lapangan. Di mana pada posisi itu terdapat Yukimiya Kenyu yang mampu berdiri dengan bebas tanpa ada satu pun orang yang menjaganya. Serta di saat yang bersamaan, Isagi pun langsung melakukan pergerakan off-ball movement atau pergerakan tanpa bola untuk mencari posisi yang kosong di sekitar area kotak penalti. Hingga pada panel berikutnya, atau tepatnya ketika Isagi sudah berada pada golden zone, maka pada kesempatan itu, Yuki pun langsung mengoper dengan cepat bola tersebut kepada Isagi lagi. Dengan sebuah harapan, Isagi lah yang akan mencetak gol kemenangan bagi tim Munchen. Namun sayangnya permainan dari Yukimiya Kenyu masihlah jauh di bawah rata-rata. Mengingat di momen ini, Yuki pun tidak mampu membaca mengenai apa yang diinginkan oleh Isagi Uchi. Bahkan di dalam dialognya, Hiyori yang saat itu menyaksikan jalannya pertandingan itu dengan serius akhirnya langsung berkata seperti ini. Tidak, umpan dari Yukimiya Kenyu adalah sebuah kesalahan. Karena yang diinginkan oleh Isagi Uchi adalah sebuah umpan datar, bukan umpan lambung seperti itu. Hal yang serupa pun diucapkan juga oleh Isagi, di mana pada momen ini Isagi pun langsung berkata kepada Yukimiya, "Hah? Kenapa aku malah mendapatkan umpan lambung di saat seperti ini?" Mengingat kecepatan bola dari umpan lambung sepersekian detik lebih lambat daripada umpan datar. Jadi dengan begitu, maka bola hasil umpan dari Yuki pasti akan menjadi mudah untuk bisa direbut. Sampai pada panel berikutnya, semua prediksi dari Hiyori dan juga Isagi Uchi akhirnya menjadi kenyataan. Karena tepat sebelum bola tersebut mendarat di kaki Isagi, maka di momen itulah Luffy pun dengan cepat langsung melompat.
Serta dia pun langsung memotong jalur umpan Yuki kepada Izagi, dan dia pun langsung membuang jauh bola itu untuk mengamankan area pertahanan dari tim Uber. Nah, di momen inilah Izagi yang nampak sangat kecewa akhirnya kembali berkata di dalam hatinya, "Sial, jika terus begini dan jika tidak ada satu orang pun di dalam lapangan yang mampu mengimbangi gaya permainan serangan balik super cepatku, maka sampai kapanpun Munchen tidak akan pernah bisa menang. Oleh karena itu, untuk bisa keluar dari tekanan tim Uber, maka aku pun benar-benar membutuhkan seorang pengumpan handal yang dapat mengerti apa mauku." Yap, benar banget. Kalian tidak salah dengar dan juga tidak salah lihat. Karena semenjak keluarnya pasangan emas dari Izagi, yaitu Kurona Renze, maka permainan serangan balik super cepat dari Izagi sama sekali tidak bisa digunakan. Itulah alasan kenapa Izagi ingin sekali memiliki partner baru yang mampu mengerti apa maunya. Nah, beruntungnya di dalam tim Bayern Munchen masih terdapat satu orang pemain lagi yang memiliki semua kemampuan tersebut. Siapa lagi kalau bukan Hyorio? Karena faktanya, Hyorio lah satu-satunya pemain selain Kurona Renze yang mampu melihat dan juga memahami tentang bagaimana gaya permainan dari seorang Izagi Yoichi. Itulah semua potongan bocoran cerita singkat dari manga Sepak Bola Kucing Biru chapter yang ke-225. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya dan salam baku hantam.